Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar. Saya dari kelas 2G dengan NPM 249110162. Baiklah, di tugas kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu komunikasi. Nah, teman-teman, apa sih ilmu komunikasi itu? Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia saling bertukar informasi, gagasan, dan perasaan. Hal ini mencakup berbagai aspek dari proses penyampaian pesan hingga memahami dampak komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi itu juga memiliki definisi. Yang pertama itu pertukaran informasi. Nah, ini adalah proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan dari suatu pihak ke pihak lain. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi interaksi sosial. Ini tuh memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan membangun hubungan satu sama lain. Nah, yang terakhir ada tujuan. Tujuannya itu adalah untuk mencapai pemahaman yang sama antar pengirim dan penerima. Nah, teman-teman, komunikasi ini juga ada 3 unsur. Yang pertama itu pengirim. Ini berperan menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua itu ada pesan. Pesan ini suatu gagasan yang dikirimkan. Yang terakhir itu ada pengirim. Yang terakhir ada penerima, suatu pihak yang menerima dan memahami pesan yang dikirim oleh pengirim. Nah, proses komunikasi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada encoding. Encoding ini berguna untuk menyusun pesan ke dalam bentuk yang dapat ditampilkan. Yang kedua itu ada transmisi, pengirim pesan melalui saluran komunikasi. Dan yang terakhir itu ada decoding. Nah, decoding ini agar penerima dapat memahami dan menafsirkan pesan yang diterima oleh pengirim. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini memiliki 4 fungsi. Itu yang pertama ada informasi, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada persuasi, dan yang terakhir ada hiburan. Nah, dari keempat fungsi komunikasi ini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti informasi itu berfungsi untuk menyampaikan informasi penting. Yang kedua ada edukasi. Edukasi ini dapat digunakan untuk berbagai pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga itu ada persuasi. Persuasi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang. Yang ketiga itu ada hiburan. Hiburan ini berfungsi untuk menghibur dan menyenangkan penerima. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada verbal, yang kedua ada nonverbal, yang ketiga ada massa, dan yang terakhir ada interpersonal. Nah, verbal ini komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua ada nonverbal. Nonverbal ini komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun bahasa isyarat. Yang ketiga ada massa. Nah, komunikasi massa ini ditujukan kepada khalayak luas seperti media sosial melalui media massa. Nah, yang terakhir ada interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung antara 2 orang atau lebih. Ada pengembalian keputusan. Komunikasi yang baik membantu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.